Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ayo Belajar IPA, apa kabar? Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia dan upaya mencegah serta mengatasinya. Langsung saja, ayo kita belajar IPA bersama. Ada 5 gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama yaitu riketsia. Riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Mengapa vitamin D dapat diaktifkan dengan bantuan sinar matahari pagi melalui berjemur? Melalui paparan sinar matahari pagi selama 10-15 menit, maka sinar ultraviolet dari matahari akan dapat membantu tubuh mengaktifkan provitamin D. Jadi, provitamin D adalah vitamin D yang belum aktif dan belum bisa digunakan oleh tubuh. Ketika tubuh terkena sinar matahari, provitamin D akan berubah menjadi vitamin D aktif yang dapat digunakan oleh tubuh kita. Vitamin D aktif akan dapat meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh, sehingga akan menambah jumlah kalsium dan fosfor dalam darah. Hal ini dapat menolong perbaikan tulang penderita riketsia. Selanjutnya yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblas sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Yang ketiga yaitu artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Kadang-kadang sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sendi menjadi sakit, terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Selain itu, artritis juga dapat disebabkan oleh penumpukan kapur di antara dua tulang yang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis yaitu dengan mengonsumsi makanan yang seimbang. Yang keempat yaitu fraktura atau patah tulang. Tulang memiliki struktur kuat dan lentur, namun demikian tulang juga dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Patahnya tulang disebut dengan fraktura. Ada 2 jenis fraktura, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Fraktura tertutup yaitu jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit. Sedangkan fraktura terbuka terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Fraktura juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah, yaitu miring, kominuta atau terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, dan spiral. Agar kamu tidak mengalami fraktura, berhati-hatilah saat berkendara atau saat berolahraga. Yang kelima yaitu kelainan pada tulang belakang yang umum terjadi yaitu lordosis, kifosis, dan skoliosis. Tulang belakang manusia yang normal tidaklah lurus tetapi melengkung. Bentuk tulang belakang memengaruhi bentuk tubuh kita. Tulang belakang dapat mengalami kelainan. Yang pertama yaitu lordosis. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang.
Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan, rickettsia, atau karena kebiasaan duduk yang salah. Yang kedua yaitu kifosis. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit, misalnya TBC dan rickettsia, atau kebiasaan duduk yang salah. Yang ketiga yaitu skoliosis. Skoliosis yaitu melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Agar mudah diingat, kelainan pada tulang belakang ini dapat disingkat menjadi LKS untuk depan, belakang, samping. L untuk lordosis, bengkok ke depan, K untuk kifosis, bengkok ke belakang, dan S untuk skoliosis, bengkok ke samping. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya susu, kangkung, kedelai dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Yang kedua yaitu berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Yang ketiga yaitu memerhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D diantaranya telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Yang keempat, memerhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, jogging, tenis, menaiki tangga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan pada tulang. Yang terakhir yaitu menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk yang benar yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak atau tidak membungkuk, dan saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap. Nah, itu dia gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia dan upaya mencegah serta mengatasinya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, cukup sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.